Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, kali ini saya ingin menanggapi masalah atau kasus yang saat ini sedang viral, yaitu kasus Vina Cirebon, korban pembunuhan sadis oleh beberapa orang yang saat ini sedang viral dan lagi jadi perbincangan di media sosial. Di mana beberapa pelaku sudah ditangkap dan dipenjara, sedangkan pelaku lain masih dalam penyelidikan. Dan akhir-akhir ini kasus tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial, baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Setelah tertangkapnya Peggy Setiawan atau PS, seorang kuli bangunan yang diduga oleh sebagian orang adalah korban salah tangkap daripada kepolisian, khususnya Polsek, Polres, dan Polda Jawa Barat. Saya tidak ingin mengomentari kasus yang sedang diproses secara hukum. Salah benarnya biarlah nanti pengadilan yang menentukan. Cuman saat ini saya pribadi tidak berangkat dari organisasi manapun, tidak berangkat dari daerah manapun. Saya pribadi sebagai Wahyu ya, ingin menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, terutama yang sedang menangani kasus ini, dan juga kepada keluarga korban Vina, Eki yang meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Moga-moga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, dan korban yang meninggal dunia diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Eki dan Vina yang meninggal dalam tragedi tersebut mati dalam keadaan syahid, husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan insyaallah mereka ditempatkan di surganya Allah. Dan untuk masalah yang lagi viral ini mengenai penangkapan Peggy atau PS yang seorang kuli bangunan ini, kalau saya perhatikan maka PS ini bukanlah PS yang selama ini menjadi DPO kepolisian ya. Apa alasan saya berbicara seperti itu? Yang pertama, tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau sekelompok orang terhadap korban Vina dan Eki itu merupakan geng motor, atau paling enggak
orang-orang atau pemuda-pemuda yang memiliki kelompok atau geng-geng tertentu sehingga berani melakukan perbuatan sekeji itu. Namun ketika saya lihat dari keluarga PS yang sekarang ditahan, sepertinya ini orang tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal yang sekejam itu. Ya. Dari latar belakang keluarganya, dari pekerjaannya dia yang seorang kuli bangunan, yang tentunya kalau orang menjadi otak pelaku atau orang terlibat dalam kasus pembunuhan, tentunya mereka punya dasar yang kuat, dasar materi yang kuat. Dia punya uang, dia punya kekuatan fisik yang mumpuni, atau enggak dia seorang yang disegani di antara rekan-rekannya. Nah, sementara PS yang ditahan ini adalah orang biasa, seorang kuli bangunan yang tidak mungkin melakukan hal yang sadis dan sekejam itu. Ya. Untuk itu saya pribadi ingin menyampaikan ke keluarga PS atau Peggy Setiawan yang sekarang ini ditahan, apabila engkau tidak bersalah dalam kasus tersebut, maka apapun yang terjadi jangan sampai mengakui. Jangan takut dengan intimidasi yang nantinya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan saya berharap ada pengacara hebat yang bisa menangani kasus ini, ada pengacara hebat yang bisa menjadi pembela dalam keluarga PS untuk membebaskan PS. Dan saya berharap kepada Bapak Komarudin Simanjuntak yang dulunya menjadi pengacara dalam kasus Sambo, saya berharap kepada Bapak untuk memberikan bantuan kepada Peggy Setiawan. Dan bila mana orang-orang yang mendolimi Anda menggunakan kekuatan uang di dalam kasus ini, maka kami dari keluarga buruh, keluarga petani, keluarga kuli, keluarga para pejuang devisa negara yang ada di luar negeri, kami siap membantu kalau yang diperlukan uang untuk membayar pengacara yang handal. Kami siap berdonasi untuk membiayai pengacara Anda. Jika mereka main uang, maka kami rakyat Indonesia siap untuk berdonasi, untuk urun dana, untuk patungan. Berapa rupiah yang diperlukan untuk membayar pengacara? Intinya, jangan pernah takut bila Anda tidak salah, dan jangan pernah mengakui perbuatan yang tidak pernah kamu perbuat. Sekali lagi saya tegaskan, kami dari Madura
akan mengajak teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain untuk berusaha memberikan sumbangsih berupa materi ya, kepada keluarga Peggy, dengan catatan rekening harus jelas. Karena kenapa? Momen-momen seperti ini biasanya digunakan banyak oknum untuk melakukan penipuan. Jadi kalau memang ada rekening yang resmi dari keluarganya Peggy, maka kami siap menjadi donatur, mengumpulkan dana untuk membayar pengacara supaya Peggy bebas. Karena yang membuat saya heran lagi, PS yang dinyatakan sebagai buronan tersebut kabarnya adalah ketua geng motor. Sementara motor yang dimiliki oleh PS yang ditahan sekarang adalah motor smash. Ya. Dari situ sangat tidak masuk akal, saudaraku. Seorang ketua geng motor berprofesi sebagai kuli bangunan dan motor yang dipakai smash yang sudah kurang layak untuk dipakai di dalam geng motor seperti itu. Moga-moga ini sampai di pihak-pihak yang membantu PS saat ini, dan juga harapan kami kepada Bapak Komarudin Simanjuntak untuk siap menjadi pengacara dalam kasus ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.